Situs niku riyen nggih 2008 jintene Jumat Kliwon. Ngen tanggal niku kula tasih sama-sama niku tanggal 12 napa tanggal 21 niku pun radi klebian nggih. Kula niku kalih bojo kula kalih rencang kula sing lare Njlegong niku setunggal lokasi nggih teng riku. Yo kinten-kinten jam 11-an niku ngejog nganggo linggis niku manggi niku ngejog ngenangi selone niku to linggis niku lajeng nggih kula priksani kula resiki ngaten niku kok selone kok benten kali selo sik biasa niku lajeng kula kerik niku saya ngaler ngaten niku selo niku lajeng kula keduk malih medak-medak kok kepanggih niku kok kasih peninggalan ngaten to. Dusun Liangan terletak di kaki Gunung Sindoro. Jarak dari puncak Sindoro berkisar hanya 6 km. Lokasinya 22 km arah barat laut dari pusat kota Temanggung di Jawa Tengah. Udara yang sejuk dan bersih, air yang melimpah, dan tanah yang subur membuat desa ini sangat nyaman bagi 300 keluarga yang menghuninya. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Liangan adalah bertani. Selain menanam padi dan kentang, pada umumnya mereka menanam tembakau yang menjadi komoditi khas Temanggung. Anjloknya harga jual tembakau pada periode tahun 2004 dan 2005 memaksa para petani Liangan beralih profesi. Mereka kemudian menjadi buruh penambang pasir dan pemecah batu. Profesi inilah yang kemudian menyingkap rahasia yang sudah berabad-abad terkubur di Liangan. Pada tahun 2008, Slamet Paruji menemukan konstruksi yang tak lazim saat ia sedang menambang pasir. Temuannya ini merupakan susunan yang terdiri dari batu dan kayu yang telah menjadi arang. Nek ukuran niku kadang nggih pintu niku ukurane nginggile 190 cm. Wiyare niku per papan 8 berarti niku 8 doso. Njo tebele 1 cm. Niku pun dados areng nggih, pun wujud areng ngoten niku. Ning tasih wujud papan niku. Teng sisih kilen nggih sak kilen kadep pancuran niku. Oh niku mapane ngaten iki. Nggih tasih gini. Berawal dari penemuan itu, Balai Arkeologi Yogyakarta melakukan penelitian dan penggalian intensif di Liangan. Penggalian yang dipimpin oleh arkeolog Sugeng Rianto ini menghasilkan berbagai temuan penting. Meneruskan penggalian yang sudah ada, para arkeolog menemukan 5 candi yang tersusun berurutan. Di samping urutan candi, mereka menemukan sebuah jalan desa selebar 5 meter yang tersusun dari batu alam. Jalan ini dibatasi oleh talut batu dan pagar candi di kanan dan kirinya. Jalan ini diduga melintasi desa Liangan kuno. Seorang warga menemukan konstruksi yang sama saat ia akan mendirikan pondasi rumah. Jaraknya sekitar 500 meter dari kompleks candi. Pada tahun 2011, tim kembali menemukan bangunan petirtaan di sebelah jalan batu itu. Petirtaan adalah tempat membersihkan diri sebelum memasuki candi untuk beribadah. Para peneliti menemukan berbagai fragmen arang. Selain di Liangan, fragmen arang hanya dijumpai di Gunung Tambora. Temuan perkakas keramik diyakini berasal dari era dinasti Tang di abad ke-9. Ada pula perkakas berbahan logam berupa parang, ujung tombak, hingga teko perunggu berbentuk singa. Beragamnya temuan di Liangan membuat para peneliti yakin Liangan adalah sebuah situs yang kompleks. Jadi secara garis besar ada 3 area ya, area peribadatan, area hunian, dan area pertanian gitu. Nah, khusus untuk area peribadatan itu terdiri atas 4 halaman yang sudah kita temukan. Bahwa dari halaman 3 itu kita juga temukan banyak sekali
perkakas rumah tangga. Artinya bahwa halaman 3 dan halaman 4 itu selain sebagai area ibadah, dia juga area hunian. Tapi dalam hal ini adalah area hunian orang-orang yang mengelola candi. Jadi indikasi pertanian pertama yang ditemukan adalah yoni-yoni yang tidak terkait dengan candi di bukit itu. Itu yoni yang berada di lahan terbuka, biasanya itu merupakan tanda itu area pertanian. Itu pertama kali. Kemudian selain itu yang paling kuat adanya indikasi pertanian adalah ditemukannya alat-alat pertanian seperti cangkul, parang. Ya, jadi situs Liangan itu tidak dihuni sebentar ya. Dari sampel-sampel yang kita kirim ke laboratorium itu menghasilkan angka itu dari abad ke-6 sampai abad ke-10. Berada di kaki Gunung Sindoro, warga Liangan kuno sudah akrab dengan bencana erupsi gunung berapi. Mereka belajar membuat talut pelindung yang kokoh dan belajar memperbaiki rumah. Warga Liangan kuno bertahan, meskipun guyuran material vulkanik dari letusan Sindoro terus-menerus mengancam mereka. Letusan-letusan kecil itu sudah akrab misalnya dengan masyarakat Liangan itu. Jadi ketika letusan yang sangat besar abad ke-10 itu masyarakat Liangan itu sudah menyingkir terlebih dahulu. Nah, artinya materi vulkanik Gunung Sindoro yang meletus abad ke-10 itulah yang mengubur situs Liangan, kampung Liangan waktu itu. Hujan adalah penanda datangnya masalah besar bagi situs Liangan yang sudah dibuka. Permukaan batu yang menjadi basah memungkinkan tumbuhnya mikroorganisme yang mengancam keberadaan situs. Mikroorganisme tersebut diantaranya yang kita jumpai ada alge, ada lichen atau jamur kerak, kemudian ada alge itu ganggang ya, kemudian ada moss, kemudian ada juga tumbuhan tingkat tinggi. Semuanya kita dapatkan di situ. Tentu saja mikroorganisme yang tumbuh di situ kan juga sedikit banyak mempengaruhi kerusakan dan pelapukan pada struktur pagar tersebut. Pelapukan ini dipercepat oleh struktur tanah yang kurang padat. Di berbagai titik, tim delinasi menemukan berbagai kerusakan akibat erosi tanah. Internalnya kita bisa lihat sekitar sini. Rupanya ancaman terbesar adalah ini. Aliran air yang di atas ini sudah dekat ke talut itu. Kan hujan akan erupsi dan kemudian sangat amrol. Kita juga merendam. Nah, perlu mungkin dipikirkan ke depan adalah membuang aliran air ini ketika musim hujan, mungkin bulan 11-12 ini. Kemudian juga kita menghitung juga ada beberapa bagian border yang tererosi tanahnya. Dan permukaan atau batu kulitnya ini sudah runtuh. Temuan fragmen arang di Liangan menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan konservasi. Arang yang ditemukan bervariasi jenis dan kepadatannya. Mulai dari arang kayu pohon yang terbakar, hingga bekas permukiman kuno yang hancur oleh panasnya erupsi gunung berapi. Yang paling unik adalah temuan padi yang telah menjadi arang. Rapuhnya fragmen arang dan belum adanya metode konservasi yang cocok membuat banyak temuan itu rusak tanpa sempat didokumentasikan. Karena berbagai tantangan besar ini, maka tim Balai Pelestarian Cagar Budaya berupaya menyusun rekomendasi prioritas pemugaran situs Liangan. Kalau di tingkat prioritas awal yang bisa kita rekomendasikan untuk penanganan pemugaran adalah itu dinding candi yang di samping gerisai ini, itu prioritas pertama. Nah, kalau prioritas kedua, kita lihat bisa di bagian candi, ada 2 candi di situ dengan batur-baturnya sekeliling, meskipun ada beberapa batu yang hilang. Tapi secara struktural di situ itu masih utuh kelihatan. Makanya itu kita masukkan di kategori kedua, prioritas kedua untuk penanganannya. Adapun temuan lain yang di luar semua itu, termasuk misalnya petirtaan yang bagian bawah, kemudian talut-talut yang di luar sana, itu belum kita rekomendasikan penanganan apa-apa. Tapi
tetap kita akan rekam semua dalam bentuk deskriptif analisis di situ, supaya ada data yang bisa menjadi referensi bagi tindakan selanjutnya. Dengan adanya rekomendasi prioritas pemugaran situs inti, tim dihadapkan dengan pertanyaan baru. Seberapa besarkah situs liangan ini? Untuk itu, tim Dielinasi harus menyusuri persawahan untuk memetakan batasan-batasan situs yang akan dimasukkan dalam peta pemugaran. Nah, data yang pertama kita ambil itu adalah data potensi arkeologinya. Di mana sih sebenarnya pusat-pusat dari sebaran candi ini? Di bagian utara misalnya, kita lihat seperti apa sebarannya. Setelah diadakan survei itu, pengambilan data-data arkeologinya, data potensi ancamannya, ancaman apa yang mengancam di sini, di semua temuan indikasi permukaan yang memungkinkan sebuah pemukiman kuno ataupun pemukiman sejaman, kita akan post di situ. Itulah kemudian yang akan membuat dijadikan sebagai tools untuk atau konten untuk membuat sebuah delineasi di kawasan situs liangan ini. Dengan batasan wilayah yang jelas, akan memungkinkan didirikannya museum yang informatif dan terintegrasi, serta bisa menyampaikan pesan penting tentang sejarah dan kebencanaan. Ya, temanya kebencanaan karena memang ada yang bisa kita pelajari ya masyarakat sekarang. Dari seluruh temuan itu, baik yang ada di stratigrafinya maupun artefak yang diperoleh, itu menunjukkan bahwa bencana itu bisa kapanpun datang. Dan ini mungkin sangat berguna bagi masyarakat di Desa Liangan ini dan sekitarnya. Dan kami sudah survei, kami kemudian menetapkan bahwa lokasi paling tepat adalah di sebelah selatan ya, di daerah ketinggian. Karena selain museum nanti akan menyajikan informasi mengenai situs, bagi pengunjung juga akan memperoleh kenikmatan ya mengenai view di sini, pandangan yang bagus karena ini berada di kaki gunung. Jadi ketika pengunjung berjalan menuju situs hingga di bibir tebing yang bisa kita lihat di belakang kita, itu mereka akan mendapat kejutan gitu ya, karena ada lapisan-lapisan tanah yang menunjukkan peristiwa masa lalu yang terjadi berulang-ulang gitu ya. Hanya saja, batasan area situs dan rencana museum ini bisa berbenturan dengan masalah kepemilikan lahan dan mata pencaharian para penambang pasir. Sugeng Widodo melihat bahwa pembebasan lahan tak boleh mengesampingkan fakta sosial yang ditemui di Liangan. Pembebasan tanah di sini memang mahal kalau dengan pasirnya kita. Dan kita juga ingin segera tanah yang mengandung situs ini bisa segera dikuasai oleh pemerintah. Namun kita tidak menghilangkan mata pencarian dari para penambang. Untuk itu kami membeli tanah hanya pada tanahnya saja tanpa dengan pasir. Kita melakukan pembebasan lahan di Situs Liangan sejak tahun 2013 sampai saat ini sekitar kurang lebih 16.000 meter persegi. Rencana tahun 2015 ini kita akan membebaskan lagi 10 meter persegi. Permasalahan tak berhenti dengan pembebasan lahan saja. Keterlibatan masyarakat adalah kunci pelestarian situs. Selain kajian bersama oleh para peneliti BPCB se-Indonesia, Andi Muhammad Said juga menekankan pada perlibatan masyarakat dalam merekonstruksi situs Liangan. Yang pertama adalah kita mensosialisasikan kepada masyarakat tentang nilai penting dari objek ini, dari situs ini. Itu kita sampaikan dulu bahwa ini penting. Jadi salah satu penggalan dalam sejarah kebudayaan Indonesia itu ada di sini. Itu diberikan dulu pemahaman kepada masyarakat supaya dia memahami itu, bahwa ini penting dan ini adalah milik mereka karena berada di lingkungan mereka. Itu yang pertama, cara kita melibatkannya. Jadi dalam hal ini masyarakat yang paling utama adalah mereka dilibatkan di dalam pengelolaannya, baik itu pengelolaan dalam rangka pelestariannya maupun untuk pemanfaatannya nantinya. Ada yang terlibat menjadi tenaga pelestari yang dimasuk sebagai honorer atau staf di BPCB Jawa Tengah, maupun yang dibawa Pemda
pemerintah daerah dari dinas kebudayaannya. Selain itu, masyarakat nanti bisa mengelola homestay yang ada di sini, warung-warung souvenir, ya, warung makan. Nah, diarahkan ke sana apabila nanti sudah dikembangkan untuk menjadi objek wisata. Rasa memiliki situs diharapkan bisa menjadi kunci menyelesaikan masalah pencurian artefak. Masalah pencurian ini ditangani oleh warga yang tergabung dalam tim peduli Liangan. Lingga itu ditemukan, kalau pada harinya saya masih ingat itu pada hari Jumat, yaitu kurang lebihnya jam 11 siang itu ditemukan. Terus waktu kita temukan itu tetap langsung kita amankan, kita tutup kembali, bahkan tidak semua orang itu belum melihat barang itu. Tapi terkejutnya dari masyarakat Liangan itu pada sekitarnya jam 4 pagi itu barang sudah hilang. Nah, ketika barang hilang itu semua pekerja di sini, penggali di sini, penggali pasir itu semua tidak kerja, Mas. Hanya kecewa karena barang itu hilang. Barang itu hilang. Nah, kita dan teman-teman juga masyarakat kita selalu koordinasi, kita berkumpul, kita mengadakan satu pertemuan. Bagaimana kita mencari supaya barang itu yang hilang itu nanti ketemu. Dengan berhati-hati supaya tidak terjadi saling tuduh, mereka memburu barang-barang yang hilang. Warga Liangan pun bahkan rela mengumpulkan dana swadaya masyarakat untuk membiayai operasi pencarian. Minimnya informasi membuat mereka sering didahului para penada. Meski sering menemui kegagalan, usaha mereka pun berkali-kali berbuah manis. Beberapa artefak yang dicuri berhasil dikembalikan dan langsung diserahkan ke BPCB Jawa Tengah untuk didata dan diamankan. Perkakas keramik sering ditemukan dalam kondisi pecah dan malah tidak dilirik pencuri. Namun banyaknya pecahan keramik menjadi PR yang memusingkan banyak orang. Tetapi bagi Samudi, menyusun pecahan keramik menjadi hobi tersendiri yang mengasihkan. Ya awalnya sih cuma iseng, kan dari situ ada temuan-temuan kayak itu macam yang udah pecah-pecah gini, tak bawa pulang. Awalnya saya kira cuma sedikit, tak bawa pulang lagi. Nah, ternyata tiap hari kita nemu terus. Sampai rumah saya di sebelah sana penuh. Terus saya coba gini, akhirnya ya temu itu tadi ya. Lama-kelamaan mah jadi kayak semacam apa ya, ketagihan lah itu untuk nyoba lagi. Supaya bisa membeli lem dan memberi imbalan kepada penemu pecahan, Samudi harus bekerja ekstra menambang pasir. Tapi kan kita ya perlu gali dulu, perlu mecah batunya dulu gitu. Karena nanti uangnya kita buat beli lem sama untuk nanti yang nemu pecahannya itu kita perlu ganti. Temuan dan permasalahan situs Liangan memanglah kompleks. Situs Liangan juga membawa banyak pelajaran tentang sejarah yang sudah lama terkubur karena bencana alam. Terlebih lagi ketika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terjalin erat, pelestarian benda cagar budaya berarti mewujudkan berbagai harapan untuk masa depan. Untuk saya pribadi, ya kepuasan tersendiri aja, seandainya besok ada semacam museum sini, terus ini dipasang, dilihat orang ini kan ada banggaan sendiri aja, itu aja. Ya, saya mohon untuk semua bisa memiliki, bisa menikmati, dan harapan masyarakat sini bagaimana situs ini cepat terbuka, dan bisa dinikmati oleh masyarakat Liangan Desa Purwosari khususnya. Nggih, kula nggih tane nenggen masalah napa? Penghargaan utawa napa? Ganti rugi nggih. Tunjangan ngeten niku nggih kula remen remen niku situs niku saged ngrembaka nggih tanggapi kepugar santen ngeten nggih sami kula niku. Sepatas Liangan utawa itu manggung niku enten namane.